Halo semuanya, hari ini kembali lagi bersama dengan kelompok 2. Kita akan sama-sama belajar tentang keprotokoleran dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan yang dijalankan. Nah, sebelum lebih jauh, pastinya kita akan belajar lebih dulu nih, apa sih definisi keprotokoleran? Secara definisi, protokol adalah seperangkat aturan tentang perilaku dalam tata kehidupan resmi dan dalam upacara yang melibatkan perintah dan negara serta wakil-wakilnya. Tapi tidak hanya itu teman-teman, karena ternyata keprotokoleran itu juga sudah diatur resmi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yang bunyinya, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Nah, gimana? Apakah teman-teman udah paham mengenai definisi protokoleran? Kalau udah, next kita bakal lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis keprotokoleran. Nah, teman-teman, mengapa sih kita perlu tahu nih tentang jenis-jenis keprotokoleran? Karena setiap acara memiliki tingkat formalitas dan aturan yang berbeda. Nah, untuk jenis-jenis keprotokoleran sendiri itu ada 3. Yang pertama, protokoler resmi atau formal. Yang kedua, protokoler semi formal. Dan yang ketiga, protokoler non formal. Kita akan bahas satu persatu. Protokoler resmi atau protokoler formal adalah acara yang memiliki aturan keprotokoleran yang ketat, surat acara baku, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan yang jelas. Contohnya, acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, perguruan tinggi, hingga pelantikan pejabat. Nah, berikut adalah video pengaplikasian dari cara atau protokoler resmi. Upacara wisuda daring program doktor, magister, sarjana, dan diploma periode ke-107 Universitas Negeri Semarang tanggal 1 September 2021 akan segera dimulai. Rektor Universitas Negeri Semarang beserta ketua dan anggota Senat akan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh rektor. Yang kedua, protokoler semi formal. Protokoler ini adalah acara yang tetap mengikuti susunan acara dan etika, lebih fleksibel dari protokoler formal. Contohnya, seminar, workshop, hingga talk show. Berikut adalah pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang hadir di lantai 3 auditorium lantai 3 Stikes Muhammadiyah Gombong maupun yang hadir di live streaming Stikes Muhammadiyah Gombong. Tentunya acara ini akan dipandu secara langsung oleh saya, Agung Prayoga, dan rekan saya Ayu Wulandari yang akan membersamai hadirin sekalian pada acara Milad Timugo yang ke-27 dengan tema 27 tahun sukses bersama mengantar generasi mandiri, berprestasi dan islami kini dan nanti. Oke, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. tentunya. Dan yang terakhir, protokoler non formal, yaitu acara yang bersifat santai dan tidak terikat pada aturan keprotokoleran. Contohnya, family gathering, malam keakraban atau makrab, hingga pentasri. Nah, berikut adalah video untuk pengaplikasian protokoleran non formal.
Selamat malam pemirsa. Masih bersama kami Di Panggung Gembira 693. Jadi begini Kak, walaupun sekarang kita hidup di zaman modern, tetapi kita masih tetap mewariskan nilai-nilai budaya dan seni Indonesia. Bagus itu Kak. Di tengah hiruk pikuknya era modern, Gontor masih bisa melestarikan nilai budaya. Oh, benar sekali itu Kak. Tetapi yang lebih hebatnya lagi Kak, Apa itu Kak? Gontor itu selain mewariskan nilai budaya, Gontor juga bisa menampilkan beberapa performance modern. Oh, apa itu ya Kak? Contohnya ya Kak? Itu contohnya kayak Mas Quiret. Oh, dari Jepang itu ya Kak? Iya, habis itu ada shuffle, Oh, ada dari Bollywood. Malaysia. Iya. Jadinya saya nggak sabar Kak, pengen ngelihat acara-acara kita selanjutnya. Sebenarnya saya juga nggak sabar. Saya yakin para pemirsa juga nggak sabar. Maka dari itu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami Di Panggung Gembira 693. Sekian, gimana mau lanjut? Kalau mau lanjut jangan sungkan untuk stay di video ini. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan keprotokoleran. Nah, tujuan keprotokoleran ini ada 5. Yang pertama yaitu membuat suatu acara teratur dan tertata dengan baik. Yang kedua, meminimalisir kesalahan dalam suatu acara. Yang ketiga, membuat tujuan acara tercapai. Yang keempat, membuat kegiatan lebih terkesan dan menarik. Yang kelima, memastikan kegiatan berjalan dengan hikmat. Selanjutnya ada peran keprotokolan. Nah, peran keprotokolan yang pertama yaitu sebagai mediator dan koordinator. Keprotokolan berperan mengkoordinasikan seluruh pihak yang terlibat agar acara berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, penentu keberhasilan suatu acara. Nah, keprotokolan harus memastikan setiap rangkaian acara berlangsung dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga yaitu sebagai media komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu acara. Nah, keprotokolan harus menjadi penghubung antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu acara agar acara berjalan dengan lancar, seperti panitia, tamu, dan pihak yang terkait lainnya. Nah, sekarang kita bahas apa saja persyaratan untuk menjadi protokoler. Nah, ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman luas, terutama dalam hubungan antar manusia. Yang kedua, bermental kuat dan berkepribadian tangguh. Yang ketiga, terampil dan cekatan menguasai situasi. Yang keempat, mampu mengambil keputusan dengan cepat tapi cermat. Yang kelima, sangat peka terhadap permasalahan yang timbul. Yang keenam, sangat memahami perasaan orang lain. Ketujuh, sederhana dan sopan serta hormat pada setiap orang. 8, pandai membawa diri dan mawas diri. 9, memiliki sikap rendah hati. 10, memiliki penampilan yang menarik. 11, pandai berbusana sesuai dengan suasana. 12, berbahasa dengan tekanan dan suara yang baik. 13, memiliki pengetahuan tentang ketatausahaan dan unsur-unsur manajemen. 14, menguasai istilah-istilah baru dan bahasa asing. Nah, itu mungkin bisa teman-teman perhatikan beberapa persyaratan untuk menjadi protokoler. Placer adalah petugas yang menempatkan tamu sesuai urutan atau tempat duduk yang telah ditentukan. Fokusnya pada penempatan tamu VIP atau undangan penting. Berikut merupakan contoh dari placer, yang dimana keprotokolan mengatur undangan penting atau tamu VIP menuju ke tempat duduk yang telah ditentukan. User adalah petugas yang menyambut, mengarahkan, dan membantu tamu atau penonton ke tempat duduk mereka dalam suatu acara. Tugasnya termasuk menjaga ketertiban dan memberikan informasi dasar mengenai acara tersebut. Berikut merupakan contoh dari user. Petugas keprotokolan yang menyambut, mengarahkan, dan membantu tamu menuju ke tempat duduk yang telah disediakan dalam suatu acara. Selain itu, tugasnya juga akan menertibkan serta memberikan informasi dasar terkait acara yang telah diselenggarakan. Tata tempat penempatan tamu yang hadir disesuaikan dengan tamu yang akan diundang. Aturan dasar yang pertama, orang yang berhak mendapatkan tata urutan yang pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan. Berikut contoh aturan dasar pertama.
Yang kedua, jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dianggap lebih tinggi dari orang yang duduk di sebelah kirinya. Yang ketiga, jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar atau tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Contoh aturan dasar yang ketiga. Yang keempat, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat yang paling tengah dan di tempat sebelah kanan luar. Yang kelima, dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pastinya akan pulang terlebih dahulu. Yang keenam, istri atau pejabat yang mendampingi dalam suatu acara resmi menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan. Yang terakhir atau yang ketujuh, dalam hal pejabat pada acara resmi berhalangan hadir, maka tata tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat sesuai jabatan pejabat yang diwakili. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aturan atau tata upacara dalam keprotokoleran. Dalam keprotokoleran, tata upacara dibagi menjadi dua kategori, yaitu upacara bendera dan upacara non-bendera. Jika membahas mengenai upacara bendera, teman-teman mungkin familiar dengan upacara bendera di hari Senin atau upacara bendera pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia yang senantiasa dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Untuk melangsungkan upacara tersebut diperlukan perlengkapan upacara, kelengkapan upacara, dan juga susunan acara yang telah disusun secara baik dan benar. Khususnya pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang dilangsungkan pada 17 Agustus, terdapat aturan-aturan yang ketat mengenai upacara bendera, yaitu mengenai pengibaran bendera pusaka merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu mengheningkan cipta, adanya detik-detik proklamasi yang diiringi dengan tembakan meriam atau sirine atau beduk atau lonceng, dan lain-lain, pembacaan teks proklamasi, dan pembacaan doa. Selain itu, terdapat penurunan bendera merah putih pada hari kemerdekaan yang dilakukan pada saat matahari terbenam dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Selain mengatur mengenai upacara bendera, keprotokoleran juga mengatur mengenai upacara non-bendera atau upacara yang tidak menampilkan pengibaran bendera pada saat kegiatannya. Untuk acara dalam acara kenegaraan berupa kunjungan kenegaraan kepala negara atau kepala pemerintah asing yang dikelompokkan pada acara penyambutan kedatangan tamu negara, acara pokok kunjungan, pelepasan tamu negara. Susunan acara pada upacara bukan upacara bendera dilaksanakan dengan cara pembukaan, lalu acara pokok, dan lalu dilanjutkan dengan penutup. Selain mengatur pada urutan pelaksanaan acara, keprotokoleran juga mengatur pada tata bendera, lagu kebangsaan, dan juga pakaian yang digunakan pada saat acara berlangsung. Dalam acara kenegaraan atau acara resmi bukan upacara bendera, bendera merah putih diletakkan pada tiang dan diletakkan pada sebelah kanan mimbar. Pakaian yang diatur dalam keprotokoleran juga diatur berdasarkan acara yang berlangsung. Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas upacara kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. Dalam acara resmi digunakan pakaian sipil harian atau seragam korpri atau seragam resmi lainnya yang telah ditentukan. Lagu kebangsaan pada saat acara-acara resmi juga diatur menurut keprotokoleran. Apabila diperdengarkan musik, maka lagu Indonesia Raya disetel secara penuh dalam acara tersebut. Apabila dinyanyikan, maka lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan secara penuh. Pada saat lagu kebangsaan sedang berputar atau sedang dinyanyikan, maka seluruh peserta diwajibkan untuk mengambil sikap sempurna untuk memberikan simbol penghormatan menurut keadaan setempat. Aturan lainnya yaitu saat mengibarkan dan menurunkan bendera, lagu Indonesia Raya tidak diperbolehkan disetel secara tape atau rekaman, namun harus secara langsung dinyanyikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata penghormatan dalam keprotokoleran. Di
Jadi tata penghormatan itu adalah aturan mengenai bagaimana kita memberikan penghormatan kepada seseorang berdasarkan jabatan, kedudukan, atau perannya, baik dalam pemerintahan maupun di masyarakat. Jadi dalam sebuah acara resmi, setiap tamu akan memperoleh bentuk penghormatan yang berbeda sesuai dengan kedudukannya. Tujuannya tentu agar acara berlangsung dengan tertib, penuh etika, dan tetap menghargai setiap pihak yang hadir. Nah, lalu siapa aja yang mendapatkan tata penghormatan? Jadi diantaranya adalah pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu yang menghadiri acara kenegaraan maupun acara resmi. Nah, bentuk tata penghormatan ini juga beragam. Misalnya melalui penggunaan atau pengibaran bendera merah putih dalam acara resmi, pemutaran atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bentuk penghormatan lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis acara yang dilaksanakan. Nah, hal ini itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Khususnya pasal 31 yang menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat internasional, serta tokoh masyarakat tertentu berhak memperoleh penghormatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata penghormatan bukan sekedar formalitas. Lebih dari itu, tata penghormatan merupakan wujud penghargaan terhadap kedudukan seseorang sekaligus upaya menjaga etika, ketertiban, dan kewibawaan dalam setiap acara resmi. Demikian penjelasan tentang tata penghormatan dari saya. Terima